Saudara, apa kabar Anda hari ini? Terima kasih Anda kembali menemani kami berdua di FN Channel pada hari Selasa 14 Juli 2006 dalam situasi penuh keprihatinan, tapi tetap semangat. Kenapa? Hari ini kami menyajikan edisi paling bernas, paling spesial. Setan bertemu dan berkawan dengan setan untuk menutupi kebobrokan. Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Jangan terlalu lama bersedih Cak Jarod. Ini makanya saya pakai kaos hitam. Kenapa? Melambangkan duka cita. Bagaimana kepala SPBG di Bandung, Cak, itu meninggal dunia. Lebih tepatnya bunuh diri. Sofyan Fatur Rahman meninggalkan apapun kecuali surat wasiat. Kira-kira kenapa ini, Cak? Kita sampaikan duka cita kepada keluarga Sofyan Fatur Rahman yang gantung diri dan dia adalah statusnya kepala SPBG di Bandung, di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung. Kalau membaca berita itu menurut keterangan polisi adalah karena tekanan yang begitu berat, karena tanggung jawab yang begitu berat, dan di dalam surat wasiatnya yang ditulis dengan tangan itu mengatakan bahwa dia belum mampu menduduki posisi itu. Tapi polisi masih terus melakukan penyelidikan apa sesungguhnya penyebabnya, dan menurut keterangan para temannya di sesama dapur, satu dapur itu, si Rohman itu, Sofyan itu 3 bulan terakhir memang kelihatan murung, yang akhirnya kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri dan artinya seluruh masalah selesai. Kalau melihat surat wasiatnya belum mampu bekerja maksimal, artinya ada dua, Cak. Barangkali si almarhum ini belum bisa menyajikan kualitas makanannya seperti yang diharapkan banyak publik. Yang kedua, barangkali ada tekanan. Dia mungkin, Cak, menghadapi informasi bahwa polisi akan bukan polisi ya, Jaksa Agung akan mengusut tentang apa? Dugaan-dugaan korupsi di MBG. Apa mungkin itu terjadi, Cak? Sangat mungkin segala kemungkinan itu. Dan kalau seandainya BGN kemudian SPBG itu bekerja lurus, jujur, dan apa adanya, tentu tidak perlu khawatir, tentu tidak perlu stres. Yang terjadi sangat mungkin, ini dugaan ya, bukan menuduh, terlalu banyak perintilan-perintilan bagaimana penghematan, bagaimana mengambil keuntungan, bagaimana memotong anggaran, bagaimana harus membuat laporan double, bagaimana harus bertampang manis terhadap orang, bagaimana melayani sekolah-sekolah dengan tulus sementara bekerja dalam tekanan, dan tekanan itu tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia digital. Sampai hari ini orang yang mengkritisi makan bergizi gratis belum pudar, dan bahkan eskalasinya semakin naik, semakin tidak percaya karena memang praktek di lapangan ya tidak sesuai yang digambarkan pemerintah atau BGN bahwa program ini sukses dan lain sebagainya. Faktanya jauh berbeda dari yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, orang yang berada di posisi itu tentu merasa tertekan, dan ketika jiwanya lemah, ya sangat mungkin terjadi hal-hal seperti itu, termasuk yang bunuh diri di Bandung itu. Dan ya, ini faktanya yang di rezim pemerintahan Prabowo itu berkebalikan. Dulu kan ada niatan kejaksaan untuk membongkar habis kasus MBG, termasuk menangkap perwira polisi sehingga membuat polisi kalang kabut kebakaran jenggot. Tapi mendadak ini surat ada beredar surat-surat yang sampai sebarkan ke saya itu bagaimana kejaksaan menghentikan pengusutan kasus MBG. Ini model apa nih kayak ini ya? Ya, ini akhirnya rakyat kembali lagi dikibulin oleh pejabat yang di atas dengan adanya surat edaran Kejaksaan Agung kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak mendata SPBG. Nah, ini kalau kita kaitkan adalah berkaitan dengan yang sudah dilakukan di Kejaksaan di Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi di Jawa Tengah yang mendata kejanggalan-kejanggalan SPBG di Jawa Tengah. Nah, kelihatannya ini membuat risau pihak kepolisian dalam hal ini karena kebanyakan SPBG yang memiliki adalah polisi. Dapur terbanyak di Indonesia ini adalah yang punya adalah polisi, yang yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan kepolisian. Nah, dengan adanya surat itu yang intinya itu menghentikan seluruh data-data yang ada di dapur di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa nanti dapur ini akan semakin liar melakukan
tindakan-tindakan yang kurang terpuji, semakin mudah melakukan pelanggaran karena tidak ada kontrol, tidak ada lagi pengawasan dari kejaksaan maupun dari masyarakat. Oke, kalau dari masyarakat mungkin ada, tapi kalau tidak ditindaklanjuti sama saja bohong. Nah, jadi ini artinya bisa kita simpulkan perdamaian yang kemarin diumumkan oleh Jaksa Agung dan Kapolri ternyata itu toh, ternyata untuk tidak saling mengintip, ternyata bersatu padu bekerja sama dalam mungkin pelanggaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kejaksaan kalau melihat ada kejanggalan dapur di lapangan tutup mata, diem dan mingkem. Ya, demikian juga polisi kalau ada kejanggalan di kejaksaan tidak boleh mengusut. Wah ya kalau gini akhirnya rakyat yang dijadikan korban. Mereka akan melakukan kegiatannya bahkan melanggar tidak akan disidik, tidak akan ditindaklanjuti. Enak sekali menjadi pejabat di negeri ini, Cak Jarot. Cak, pertemuan antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri itu disikapi netizen dengan sarkasme luar biasa. Katanya dia mengutip mereka ini, netizen mengutip pernyataan Mahfud MD bahwa saling buka bobrok antara Polri dan kejaksaan itu biarkan kita senang, setan lawan setan, biarkan buka-bukaan. Delalah, Cak. Ini istilah kita delalah, jekete. Ternyata ini saling sinergi, saling menutupi. Kata netizen, setan membantu setan menutupi kebobrokan. Begitu, Cak, komentar netizen. Ya itulah ketika iblis bersekutu dengan iblis ya seperti itu. Akhirnya eh, asik dengan dalam kejahatannya dalam tanda kutip ya. Karena dengan pertemuan itu akhirnya sepakat mereka, oke ya, wilayahmu wilayahmu, wilayahku wilayahku, jangan saling sikut. Bukan begitu sebuah negara diatur, harusnya saling mengkritisi, saling memberi masukan. Kalau ada yang belok diluruskan, kalau ada yang nggak benar diberitahu, kalau ada yang melanggar dihukum. Kan seperti itu esensi orang hidup, esensi sebuah negara, supaya negara ini berjalan wajar gitu, bukan berjalan dalam kepalsuan, dalam kejahatan, dalam penipuan yang ditutupi. Ini aneh kalau seperti ini. Jadi saya ingatkan lagi di kasus SBBG ini, saya perlu tambahan maaf. Tadi ada yang lupa bahwa yang meninggal itu bukan hanya satu di Bandung, ada lagi di Makassar itu dibunuh oleh suaminya, istrinya. Kemudian di Sumatera itu ditusuk oleh teman kerjanya. Jadi ibaratnya ini tumbal-tumbal SPBG yang akan terus bermunculan karena program ini tidak dijalankan dengan keikhlasan atau kejujuran, keterbukaan, tapi dilakukan dengan manipulasi, dengan kucing-kucingan, dengan kasakusu, dengan kelompoknya mereka saja yang mendapatkan jatah. Ada jutaan orang yang sesungguhnya ingin mendapatkan proyek itu, tapi kan ternyata polisi, tentara, dan partai politik. Itulah yang terjadi. Kenapa sampai hari ini, sekali lagi eskalasi penolakan terhadap SBBG tidak berhenti? Ya karena itu memang tujuannya bagus untuk membuat anak-anak itu sehat, tapi kan prosesnya, alokasinya, siapa yang terlibat, itu semua sama sekali jauh dari keadilan. Harapan publik terhadap kejaksaan maupun Polri itu tetap berlanjut. Mereka membuat animasi, nanti kita tayangkan di akhir perjuangan kita. Dia menyikapi pertarungan antara Kapolri dan Jaksa Agung. Menarik pembuatan itu. Kembali lagi soal penegakan hukum. Saya teringat tentang pidato-pidato Pak Prabowo selama menjadi presiden. Cuman satu yang belum diungkap. Tunjukkan Pak Prabowo tentang hasil penegakan hukum di Indonesia. Anda cuma bilang, hai koruptor-koruptor, menyerahlah. Terus mendadak kemudian Jaksa Agung dengan apa ya, dengan gagahnya menunjukkan ini Pak, hasil penyitaan korupsi tanpa satupun koruptor yang ditangkap. Ini aneh ben ajaib ya. Ya, kadang Pak Prabowo ini memang pidatonya menggelegar, tapi dia lupa bahwa penegakan hukum itu tidak cukup dengan khotbah atau perintah atau instruksi seperti itu, harus dengan tindakan, harus dengan perbuatan yang nyata dan tidak basa-basi gitu loh. Ya sebagai contoh bagaimana nggak basa-basi. Jaksa Agung Jampitsus Febri Adriansyah saja itu basa-basi kok sekarang tidak ditangkap, tidak dikandangin, padahal korupsinya sudah hampir 0,5 triliun. Jadi kalau hanya ceramah, khutbah, ya akan
ya para pelaku korupsi senang-senang aja, apalagi cuma himbauan, koruptor, tolong kembalikan duitnya ke negara. Emang ada koruptor yang berjiwa Sadar. sadar seperti itu? Kok mengharapkan orang sadar? Hukum itu harus memaksa. Hukum itu harus mendesak para pelaku kejahatan untuk tunduk gitu, bukan dengan himbauan. Sudah selesai himbauan itu, ya himbauan untuk anak-anak sekolah, untuk bangun pagi, untuk sarapan pagi, itu baru himbauan. Lah ini koruptor penjahat kok dihimbau, ya dilepek. Kan seperti itu. Nah, ini pidato Prabowo juga dapat respon baik oleh netizen. Ini terkait dengan bagaimana negara kita sudah makmur. Buktinya apa? Para petani ke luar negeri. Ini petani siapa ya? Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang, karena kita akan buat tani, nelayan, buruh makmur. Pagi-pagi membuat hiburan yang betul-betul tidak lucu. Jadi mana ada petani sudah pelesiran ke luar negeri. Kalau pemilik lahan pertanian yang ribuan hektar mungkin iya, tapi kalau petaninya yang setiap pagi berangkat macul, siangnya pulang, sorenya berangkat lagi, sampai kiamat 2 kali juga nggak akan ada betul petani yang pelesiran ke luar negeri. Petani dalam arti mereka yang bekerja rutin di sawah, bahkan bukan hanya petani sekarang yang ada di Indonesia ini, buruh petani, mereka sudah tidak punya lahan lagi, mereka menjual tenaganya untuk mendapatkan imbalan menjadi buruh tani. Itu seminim-minimnya pendapatan itu para buruh petani itu. Nah, kalau kemudian di framing bahwa petani sudah keluar negeri dengan harapan ingin mendapatkan persepsi positif tentang kondisi petani Indonesia, itu 99,9% salah Pak Prabowo. Dan sangat mungkin dia mendapatkan bisikan dari orang-orang yang tidak ngerti. Apakah tidak ngerti atau sengaja Pak Prabowo itu dijerumuskan supaya terjerumus sejerumus-jerumusnya, atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi sungguh itu ketika pernyataan itu diucapkan oleh Pak Presiden yang mengatakan bahwa petani sudah sudah banyak yang keluar negeri, tunjukkan satu saja. Nah, besok saya akan wawancara petani langsung, pernah nggak ke luar negeri? Jangan-jangan keluar kota saja belum pernah. Jadi ini sangat ironis dan sangat menyakitkan bagi para petani kalau pernyataan Presiden seperti itu tidak dikoreksi dan dicari siapa yang membisiki seperti itu. Nah, sebenarnya itu tadi bagaimana kondisi penegakan hukum kita amburadul. Dan sekarang kita beralih ke soal potret realita sehari-hari di dunia politik. Ini ada orang berantem seperti kita tayangkan di opening kita. Ini partai mana kok, Cak? Kok sampai berantem kayak gini ya? Ya, itu ternyata Kongres Barisan Muda Partai Amanat Nasional di Anyer, Banten yang berakhir ricuh, pukul-pukulan, lempar-lemparan, teriak-teriakan, kata-kata kotor, keluar sumpah serapah. Karena pemilihan ketuanya dianggap tidak fair, dianggap ada settingan, dianggap ada rekayasa. Nah, pertanyaan saya, memang ada pemilihan ketua apapun di Indonesia yang tidak ada rekayasa, tidak ada settingan. Hampir semuanya, kecuali pemilihan guru ngaji di kampung, itu nggak ada, karena itu niatnya adalah ibadah, niatnya ada sosial, nggak ada. Jadi satu-satunya yang masih lurus dan bisa dipercaya ya para guru ngaji di kampung itu, tapi itu pun kadang-kadang masih diserang oleh orang yang tidak suka terhadap perkembangan Islam. Nah, kembali kepada kisruh yang terjadi di Anyer itu ternyata Partai PAN. Dan pada saat yang bersamaan, ketua umumnya Zulkifli Hasan dihardik dan diteriaki oleh anggota DPR karena tidak becus menjaga pangan Indonesia, karena dia sekarang menjadi Menko Pangan, yang dikatakan bahwa pangan cukup, ketersediaan cukup, rakyat bisa makan. Nah, faktanya di lapangan harga-harga semuanya tinggi, harga beras tinggi, minyak tinggi, ketersediaan kadang-kadang tidak ada, gas langka, sekarang Pertalite tidak ada. Nah, gimana nggak marah rakyat Indonesia melihat menterinya seperti itu, melihat pejabatnya seperti itu? Ini aneh bin Ajab nih, Pak Jal. Kita hampir habis kehilangan kata-kata ini untuk mendeskripsikan kondisi pejabat kita yang sama sekali jauh dari kenyataan. Karena mereka mungkin hanya melihat sampel, ditunjukkan sesuatu yang baik-baik, kemudian itu dijadikan laporan dan kemudian disimpulkan. Itu salah besar. Jadi sebenarnya PAN ini diketuai oleh Zulkifli Hasan.
Bagaimana masih ingat ketika terjadi bencana banjir di Aceh, Sumatera, bagaimana si Zulkifli Hasan menggotong beras. Ini pencitraan. Model-model seperti ini yang kira-kira harus kita tuntaskan habis. Mau Cak Dodo sebelum kita mengakhiri dengan video buatan AI dari netizennya. Iya, Zulkifli Hasan itu memang pandai berakting. Ya, kalau netizen menteri paling pandai menjilat. Karena dari presiden demi presiden dia dipakai terus, dari menteri perdagangan, menteri kehutanan, sekarang Menko Pangan, dari 3 presiden dipakai terus. Ya modalnya menjilat itu, bukan prestasi. Prestasinya ya hanya mengumpulkan kekayaan untuk diri dan keluarganya. Masih ingat kan anak putri keduanya yang dalam 1 tahun hartanya naik lebih dari 100% menjadi 109 miliar. Cak Jarod pernah ngeliat belum duit 1 miliar? Belum, Pak. Ya. Belum. Mengintip aja Itulah. belum. Ngintip aja. Saya mendengar aja belum, mendengar maksudnya dari teman itu belum pernah. Jadi, aduh ini ironi memang negara ini udah kacau balau ini. Dan itu disebabkan oleh para pejabatnya yang tidak amanah. Para pejabatnya yang memperkaya diri. Yang tidak sama sekali tidak mempedulikan nasib rakyat yang selalu dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Demikian, Cak. Ya, saudara, begitulah keadaan negeri kita, selalu berduka cita terus. Ini pekerjaan berat bagi Pak Prabowo. Kenapa? Satu hal yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. Kalau dua aparat penegak hukum saling bau-membau menutupi kebohongan, jangan harap ada kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Kami sudah jadikan si Febri tersangka. Kenapa Bapak langsung tetapkan anggota saya jadi tersangka? Anggota Bapak si Febri sudah terbukti menerima suap dari semua kasus yang dia tangani. Bapak jangan asal main tuduh saja. Dia anggota saya yang paling jujur. Kalau dia jaksa muda yang jujur, lalu siapa yang punya emas 74 kg dan duit dolar berjuta-juta yang ditemukan saat penggeledahan? Itu semua pasti tim Bapak yang rekayasa. Karena banyak anggota polisi yang kami tangkap terlibat kasus MBG. Bapak jangan bicara sembarangan. Itu sama saja menuduh pihak Polri mau balas dendam. Lalu apa tujuan Bapak? Atau Bapak takut skandal dan kepentingan bos-bos besar Bapak dibongkar oleh kejaksaan? Apa maksud Bapak bicara begitu? Udahlah Bapak nggak usah pura-pura, kami di Kejaksaan sudah tahu kalau banyak petinggi-petinggi Polri dikendalikan oleh oligarki.